Bapak Ibu, saya juga berasal dari SMP 6 sama Bunda yang nama Bu Ida. Jadi paham betul apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu selaku guru ya. Karena sebenarnya dimanapun kita berada, ya tetap aja sih tugas mah nggak berubah, hanya berbeda sedikit kan gitu ya. Terkait dengan inklusi, kebetulan memang saya diamanahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok selain menjadi pengawas untuk jenjang SMP terkait dengan pembinaan sekolah-sekolah SMP yang ada di Kota Depok, namun saya juga menjadi pengawas inklusi untuk seluruh Kota Depok. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, harus agak-agak gimana gitu ya, mendengar anak-anak inklusi, kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus sama-sama kita perbaiki, menjadi juga tugas dan tanggung jawab saya. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya kalau mau bicara secara teknis sampai ke PPI, yang sampai ke modifikasi kurikulum, sepertinya kita memang perlu waktu lama. Ada waktu yang lebih spesifik ya, yang lebih luang, yang mungkin Pak Ujang. Saya tidak berkeberatan kalau memang Bapak Ibu memerlukan itu sama-sama. Tapi hari ini sedikit kita menyamakan persepsi Bapak Ibu ya, menyamakan persepsi bahwa anak-anak ini mau tidak mau, suka tidak suka hadir di tengah-tengah kita. Benar ya Bapak Ibu? Dan tiap tahun anak-anak ini bertambah apa berkurang Bapak Ibu? Bertambah, betul. Ini bertambah. Pertanyaan saya berikutnya, ketika mereka bertambah menjadi bagian dari kita, apa yang harusnya kita lakukan? Tahun 2045 katanya kita dicanangkan menjadi Indonesia emas. Semua anak-anak dibawa ya? Apa yang ini ditinggalin? Nggak jadi emas, perunggu. Nggak mungkin. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Apakah di situ terkecuali? Tidak. Jadi artinya bahwa setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini yang harus sama-sama kita pahami Bapak Ibu. Kedua, kalau mereka kita pisahkan dari bagian kita, maka posisinya ada di mana? Bapak Ibu menyaksikan Putri Aryani, dia nggak bisa lihat, nggak tahu warna bunga mawar apa, tapi berkat suaranya sampai ke Amerika. Kita yang matanya alhamdulillah belum ya sampai ke sana. Benar ya Bapak Ibu? Siapa yang hebat dari Putri Aryani? Putri Aryaninya kah? Siapa ya Bapak Ibu? Orang tua dan gurunya yang memberikan kesempatan kepada Putri Aryani untuk berkembang. Bisa jadi Putri Aryani hanya menghabiskan waktunya di balik meja, kemudian pegang tongkat, dan seperti yang banyak kita saksikan sekarang, kebanyakan anak-anak yang tunanetra adanya di mana? Atau orang-orang tunanetra adanya di mana Bapak Ibu? Bikin apa? Panti pijat, tunanetra, atau jualan tisu, jualan kerupuk, pengamen, ya hampir sebagian besar seperti itu ya yang kita lihat Bapak Ibu. Itu dari sudut tunanetra. Padahal bisa jadi dia hanya matanya yang tidak bisa melihat, tapi hatinya luar biasa, mungkin lebih baik daripada kita. Pada dasarnya saya sangat meyakini Bapak Ibu, tidak ada produk Tuhan yang gagal. Setuju nggak Bapak Ibu?
Nah, jadi ini bicara tentang inklusi, mau tidak mau, suka tidak suka, sebagian besar dari hati kita yang dibuka. Anak ini mau kemana? Mau kita apakan? Kalau kita mengatakan anak ini gak usah sekolah, udah di sini repot, maka Bapak Ibu bisa jadi ada terus perkembangan anak-anak yang seperti ini yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Dan pada tahun 2045 mereka nggak bisa ke bawah. Ada di mana? Sementara mereka tetap menjadi warga negara kita. Nah, jadi bicara tentang inklusi, memang mau tidak mau, suka tidak suka, ada hal yang harus kita buka, yaitu hati. Kita mendidik nggak bisa memilih. Kita harus memberikan apa yang Allah berikan kepada kita. Ilmunya kan Allah berikan. Terus kalau kita hanya berpikir ini hanya untuk anak-anak tertentu, nah, apakah iya? Sementara Allah tidak memberikan sedikit pun bayaran kepada kita atas ilmu yang diberikan kepada kita. Benar ya Bapak Ibu? Yang kedua, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu diberikan anak atau dianugerahi anak yang tidak seperti itu. Tapi apakah menjadi jaminan ketika cucu Bapak Ibu nanti, keponakan kita, tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu? Yang ingin saya sampaikan adalah buka hati kita, rengkuh mereka. Ini bagian dari kita yang mereka berhak mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau anak ini putus sekolah, kita tidak sedang memperbaiki masa depannya. Ada yang tahu kisah Helen Keller, Bapak Ibu? Mungkin sebagian ada yang tahu ya, Helen Keller. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa bicara dari kecil, dari bayi. Tapi Helen Keller mendunia Bapak Ibu, mendirikan banyak yayasan. Kok bisa? Orang gak bisa ngelihat, gak bisa dengar, gak bisa ngomong, tapi bisa mendunia. Suaranya bisa didengar oleh seluruh orang di dunia, bukan cuma sekedar di Amerika saja. Di balik itu ada kehebatan siapa Bu? Ada yang pernah baca kan bukunya? Miss Sullivan. Miss Sullivan itu siapa? Gurunya. Anak ini tadinya berandal, dia semangat kecewa dengan hidup, jadi gak punya aturan, lari sana lari sini, sampai Allah menghadirkan seorang Miss Sullivan, diajarin, dipegang tangannya, ditetesin air, ditulis water. Dengan itu dia bisa menjadi hebat. Siapa yang hebat? Gurunya. Ternyata itu tahunnya sebelum 1900 Bapak Ibu. Dia lahir 1893 ya kalau nggak salah saya. Ini seorang gurunya sudah demikian hebat. Dia udah tahu mengajarkan tekniknya bagaimana. Dan seorang Helen Keller nggak cuma ditaruh di sekolah SLB, bukan. Dia ikut bergabung. Bahkan usia 24 tahun kalau saya tidak salah, dia sudah meraih doktor. Lalu apa kabar kita ya? Jadi buat pemicu Bapak Ibu semangat, kita akan bisa. Insya Allah bisa. Asal punya niat. Oke, ini sekedar pengantar. Yang kedua, saya mau bicara tentang Farid. Saya kemarin sudah ketemu ibunya, sedikit ngobrol belum dalam ya. Saya tanya dan saya lihat hasilnya. Memang secara kemampuan kognitif IQ-nya dia ya, dia ada di angka 50.
Kemudian Bapak Ibu, saya langsung menghitung usia mental. Jadi Bapak Ibu, di samping kita punya usia fisik, ya, kita punya usia mental. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Menghitungnya usia kita dikali IQ kita. Nah, karena kebetulan Farid sudah melakukan tes IQ ya, tahun 2022 kalau nggak salah Bu, ya Bu Sari ya, di 50. Maka saya bilang, berarti Bu, ini kurang lebih dia usia 13 tahun, kita kali 50, maka hasilnya dibagi 100. Jadi Bapak Ibu, secara usia mental Farid ada di usia 6,5 tahun. Meskipun secara fisik dia 13 tahun. Kenapa dia harus bersekolah seperti umumnya anak-anak? Karena secara fisik dia harus berkembang sesuai usianya. Dia akan mimpi basah enggak? Iya. Kalau yang perempuan akan haid tidak? Iya. Kalau dia hanya dikembalikan kepada seusia mentalnya 6,5 tahun, berarti kelas 1 ya? Benar ya? Ini yang akan tidak seimbang adalah fisiknya. Nanti dia jenggotan ada di antara anak-anak kecil. Dan yang kedua, biarkan dia berperilaku seusianya. Jadi dia harus tahu nih kalau usia 13 tahun itu apa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia ditaruh di anak-anak kelas 1, dia bukan gitu, turunin aja. Dia akan meniru semua yang dilakukan anak kelas 1. Karena pada dasarnya anak ini hanya bisa meniru. Dia nggak tahu salah dan benar Bapak Ibu. Ya, dia belum tahu salah dan benar. Jadi meskipun usianya 13 tahun, tapi dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang salah. Ini PR-nya. Kenapa yang dia lakukan kemarin-kemarin ini? Karena itulah bentuk ketidaktahuan dia. Anak itu sudah bisa kita berikan aturan. Karena aturan itu adalah apa ya? Kalau dibilang sunatullah lah kalau bahasanya. Harus tahu, seperti dia jangan pegang api, bahaya kan ya? Itu kan aturan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus sama-sama kita terapkan pada Farid. Tapi karena kemampuannya dia hanya 6,5 tahun, gaya bahasa kita nggak bisa. Farid dengarkan, tidak bisa begini, dengar ya. 1, kamu tidak boleh begini, begini. Gak bisa. Itu sama aja kayak kita ngomong sama orang Perancis, Bu Ani doang yang tahu, kita nggak tahu. Bener nggak Bu? Kalau diajak sekarang tiba-tiba Bu Ani ngomong bahasa Perancis, kita cuma senyum-senyum doang, terakhir kita tepok. Udah napa? Nggak ngerti kan gitu. Itu yang terjadi pada Farid. Dia nggak paham. Bapak Ibu di sini ajakin ngomong tentang persamaan tidak linear, tuh boro-boro. Tentang teks prosedur, ngerti juga enggak membaca. Itu yang nanti yang kita sentuh pada modifikasi kurikulum. Tapi yang sekarang karena ini darurat militer ya, yang perlu kita sampaikan adalah tentang aturan. Aturan ini boleh, ini tidak boleh. Cukup itu saja. Nah, kalau dia melakukan memegang daerah intimnya, boleh kita bilang tidak. Tapi Bapak Ibu pastikan jangan ada senyum, bukan jangan ada dusta. Supaya dia tahu yang disebut dengan tegas. Anak ini belajar dari mimik. Tunjukkan kita tidak suka, bukan tidak sayang. Ya, kita harus sampaikan tidak. Kalau dia pegang sampai daerah kita tepis tidak. Dan itu lakukan oleh semua, sehingga dia tahu itu tidak boleh. Bisa dipahami Bapak Ibu?
Jadi bukan keras. Kalau keras kayaknya kita jadi pengen ngomel. Cukup dengan wajah, mimik wajah kita yang mengatakan tidak. Tapi sebaliknya, ketika dia melakukan hal yang baik, berikan ekspresi yang jelas kita suka. Ya, terima kasih Farid. Sehingga dari sini dia belajar antara suka dan tidak suka dengan wajah kita secara jelas ya. Dia mau pukul, tahan, tidak boleh pukul. Tidak pukul. Dia mau pegang, maaf, tidak pegang. Tidak pegang. Ini semua harus kita sampaikan. Bukan cuma sekedar dari kita. Bolehkah kepemahaman anak-anak? Boleh. Daripada anak ini berteriak dulu dengan kita, maka si anak ini yang menjadi korbannya lakukan itu pada Farid. Farid tidak pegang lagi. Pernah nggak begitu? Sampai dikejar, tidak pegang lagi. Dengar, tidak pegang lagi. Kalau kita semua dengan bahasa yang sama, dia akan belajar dan tahu bahwa itu tidak boleh. Kemarin saya sudah ketemu dengan ibunya. Saya sudah sampaikan ke ibunya, Bu, punya PR banyak. Ternyata adiknya suka juga memukul. Adiknya melakukan pembulian. Saya bilang pastikan dulu di rumah tidak ada pembulian dengan dia. Karena inilah yang dia tiru. Jadi ibu punya PR, sampaikan ke adiknya, pahami adik kakak. Pahami kakak. Tidak dipukul. Dan jangan hanya sekedar mengatakan Farid nggak boleh, atau adiknya jangan begitu sama kakak. Nggak, ini urusannya panjang. Ibu harus selesaikan di rumah, atau Farid akan terus meniru ini, menganggap dia boleh melakukannya pun di mana aja. Bisa jadi ketika dia menendang, dia memukul, karena dia berprinsip di rumah boleh. Nah, jadi Bapak Ibu, keberhasilan kita mengurus anak ini harus ada kerjasama. Semakin cepat. Kalau ada satu guru, aduh ini anak yang mau dibilangin ini, tapi tidak dengan ekspresi yang tegas, maka dia pikir dia diajak bercanda. Apa yang dilakukan anak-anak perempuan ketika dipegang dia lari-lari, dia pikir itu bentuk apresiasi, senang. Karena dia nggak paham. Anak ini nggak tahu, jadi dia harus kita kasih tahu. Tidak, bukan kita berani, pokoknya begini. Dia nggak tahu. Nah ini yang harus kita sampaikan. Tidak, memang nggak bisa 1-2 hari. Harus bersabar, karena menjadi bagian proses. Tapi yakini kita sedang maju, tidak diam di tempat. Suatu saat dia akan paham. Mungkin waktu itu Pak Yusuf ya katanya pernah cerita tentang Tama. Betul ya Bu Ida dulu, Bu Ida udah nggak di sini waktu saya punya anak kelas 8 waktu di SMP 6, namanya Tama, tinggi besar. Dia nggak tahu konsep uang Bapak Ibu, dan kebetulan orang tuanya sangat memanjakan. Jadi kalau ke kantin, dia punya uang 10.000, apapun dia bisa beli. Apapun dia bisa beli, karena sudah ada perjanjian antara orang tuanya dengan penjaga kantin. Nanti akan saya bayar. Kelihatannya sayang ya ibunya ya, sayang ya. Datang saya. Mungkin dianggapnya saya tidak sayang. Saya katakan sama ibunya, Ibu cukup kasih 10.000 dan jangan membayar hutang ke kantin. Saya bilang, Tama autis, Tama lihat Bu Irma, kalau mau jajan panggil ibu, untung dia nurut. Kalau setiap istirahat kayak begini, dia bukan manggil saya, nyeret, jajan, saya dibawa ke kantin. Sampai di kantin yang dia lakukan, dia ngambil susu ultra yang gede itu, dia ngambil beng-beng, dia ngambil roti, terus dia mau lari.
Saya tarik uangnya hanya 10.000. Tarik. Tama, maaf, kurang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Alhamdulillah, ya lumayan, becek-becek dikit, jilbab kerudung, karena tantrum. Tapi saya tetap katakan tidak. Saya bilang tidak, kembalikan. Satu hari itu dia tidak jajan, dia lari, kabur. Besok datang lagi enggak? Datang lagi, begitu lagi enggak? Begitu lagi. Bayangin anaknya gede, ya sayangnya segini. Sebenarnya sekali tenang saya juga udah mental. Tapi saya terus bertahan, tidak. Ibunya bilang nggak apa-apa Bu, saya akan bayar. Oh, permasalahannya bukan di uang Bu. Tidak hanya uang. Terus sampai dia melihat bahwa saya tidak bisa dinego. Di 5 hari dia sudah mulai melunak Bapak Ibu. Tantrumnya hilang, dia hanya ambil susu aja. Kesel kali dia. Dia mau kabur, kembali saya tarik. Kembaliannya, saya kasih kembaliannya. Seminggu masih terus begitu. Sebulan dia sudah tidak perlu pendampingan lagi dan sudah tahu yang namanya nominal uang. Sebulan Bapak Ibu, ada perjuangan nggak? Ada. Berikutnya sepatu, hobinya buang sepatu. Dia kalau pas sepatu, dia pergi entah kemana. Ibunya selalu dengan luar biasa paham, anak saya begitu nggak apa-apa Bu, saya beli lagi. Jadi kerjaannya beli sepatu. Oh, sedangkan saya tidak begitu. Tama, mau pulang cari Bu Irma, mana sepatumu? Mau pulang, cari. Ini di atas sini nih kerjaannya. Dia kadang-kadang random banget naruh sepatu. Nggak kepikiran saya juga. Jadi kalau ini ada daerah dari sini ke sini mentok, saya tungguin di sini. Awal-awal saya masih keliling, lama-lama pegel. Kalau diturun berikut itu tensi naik. Akhirnya saya duduk. Kamu cari di sana, ibu tunggu di sini. Oh, dia marah tidak bisa pulang. Dia bisa pulang, tunggu sampai ketemu sepatunya. Seminggu, 2 minggu dia nggak mau kehilangan sepatunya. Jadi siapa yang di sini harus konsekuen dan konsisten? Gurunya. Sekali saya kasih celah, dia akan belajar kita lemah. Jadi dia akan begitu. Kalau mau sholat Jumat, PR lagi. Sepatunya juga hilang. Jadi apa yang saya lakukan? Selalu mengirim dia kresek. Saya ikat di tasnya, masukkan. Jadi kalau bapak-bapak dan anak lain sholat Jumat, saya menjadi penyelundup demi menyelamatkan sepatunya. Masukkan. Tapi udah dia bisa, tinggalkan udah. Dan selesailah PR-PR itu. Dengan teman-temannya, apa yang saya katakan? Nah, ayo anak-anakku, anak-anak ibu yang hebat-hebat dan ganteng-ganteng. Ibu lihat, dia pinter ini. Yang saya sebutkan dari Tama pun punya kelebihan. Dia tuh anaknya baik, kalau mau apa-apa dikasih ke temannya. Itu saya sebutkan. Tama baik ya, mau nolong ya, mau berbagi. Iya Bu, mau berbagi. Tapi Tama punya kekurangan. Anak-anak tahu ya, dia suka lupa sepatunya. Dia lupa sama kelasnya. Kalau dia udah suka sama cewek, bapak ibu ya, perempuan, anak perempuan yang dia taksir, dia pindah kelas ke situ. Tadi duduk di bawah. Tama, ayo pulang, bukan di situ, ayo pulang. Itu saya sampai merinding. Karena saya titipkan sama teman-temannya. Tapi Tama punya kelebihan. Apa kelebihannya? Baik. Dia baik, masih suka ngasih. Ya sebenarnya karena dia nggak paham tentang kepemilikan juga ya. Dia beli begini, ya ambil aja boleh gitu. Sehingga dia ini yang membuat teman-temannya, saya bilang begitu. Jadi ini kayak adiknya buat semua. Bu, Tama kehilangan sepatu lagi tuh Bu. Ya udah, dibantu, tolong dibantu ya, dicari.
Tapi bukan temennya yang nyari, saya ajarin caranya. Tia duduk di sini, biar Tama yang cari ke sana. Tia pastiin aja dapet. Kok ya di lelahnya juga punya teman-teman yang luar biasa. Tapi kita bangun sisi inklusivitas itu. Tidak kita bilang anak-anak ini Tama begini ya, kamu gak boleh ganggu ya karena anak begini-begini. Tidak itu yang saya sebutkan. Karena saya yakin setiap anak pasti punya kelebihan. Anak normal juga punya kurang ya. Dan jangan anak-anak berpikir bahwa dia lebih hebat dari anak yang seperti itu. Itu kan juga hal yang salah. Nah itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Penuh perjuangan pasti, tapi konsisten harus. Nah sekarang saya yakin Farid, ayo Farid, ini boleh, ini tidak boleh. Kenapa saya kemarin minta ini mungkin nanti kita potong segini ya. Nanti dia harus tahu kalau dia pukul tidak boleh, kasih silang tidak. Ini yes. Kalau seandainya Bapak Ibu nanti Bu ini agak sulit Bu dengan ini, oh iya ini ada. Kalau memang agak sulit, kalau Bapak Ibu agak sulit memegang ini, kalau dia melakukan hal yang tadi kita tidak suka, langsung katakan maaf Farid, tidak boleh lagi lakukan, tidak boleh, tidak boleh. Nanti kalau dia melakukan hal yang boleh, salaman, yes, salaman, yes. Jadi langsung hal yang sangat konkret. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya meyakini ini tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Akan sangat bisa kita lakukan. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu amalan-amalan apa yang bisa membawa kita ke surga. Bisa jadi salah satu keikhlasan kita mendidik anak ini, dan mungkin Allah angkat derajat ini menjadi orang yang kita nggak tahu nanti bagaimana ke depannya. Jadi orang yang seperti apa. Dan itu salah satu penyebabnya adalah kita bisa jadi itu menjadi beratnya pahala kita di mata Allah. Setuju ya Bapak Ibu? Meyakini tidak ada produk Tuhan yang gagal. Tidak ini harusnya dia di SLB. Bapak Ibu saya sampaikan, SLB di Kota Depok itu hanya satu, adanya di daerah Citayam. Itu SLB negeri. Sekarang saya tanya, jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Depok berapa? Sanggup ke SLB? Enggak, belum sampai pada tahap ke sana. Terus gimana Bu? Ya memang, apalagi kalau seandainya anak ini tinggalnya di daerah Cinere, Tapos, coba suruh ke Citayam. Saya yakin cuma 2 hari berhenti, dan dia akan berpikir udah gak usah sekolah, putuslah sudah masa depannya. Tidak sedang kita perbaiki bagaimana peningkatan kualitas hidupnya. Jadi Bapak Ibu, ini ada sekarang dianugerahi, alhamdulillah hadirnya Farid jadi membuat kita tambah pinter. Saya juga bersyukur hadirnya Tama membuat saya melek. Saat itu belum tahu harus diapain, nggak ngerti, nggak kayak sekarang. Makanya begitu saya jadi pengawas, saya gemes. Saya tahu bagaimana yang dirasakan oleh Bapak Ibu tanpa adanya bantuan atau bimbingan. Nyari kemana-mana itu bingung Bapak Ibu. Jadi guru, dia anak harus diapain ya? Saya mencari kesana kesini itu bingung. Makanya begitu saya, ayo ada kesempatan begini, saya senang banget dengar 31 mau belajar, mau begini, mau begitu, senang. Gak apa-apa, ayo kalau selama saya masih ada waktu, saya sehat, saya bisa, saya siap dampingi. Kemarin saya bilang, Bu Sari, bantu saya ini media terapinya. Hari ini saya fokus ke Farid. Mungkin nanti ada beberapa guru lihat bagaimana memberikan instruksi pada Farid, dan saya juga ingin dilihat sama orang tuanya. Nah, biar orang tuanya juga melakukan. Kata Bu Sari sambil memberi penguatan sama Bapak Ibu guru, siap. Nah, jadi
Begitu ya Bapak Ibu, kita kerjasama. Kalau nanti Bu bagaimana modifikasi kurikulumnya, siap, nanti kita sama-sama belajar lagi. Silahkan saja Bu Sari nanti dengan teman-teman diskusikan waktunya. Kalau pas dengan saya, insya Allah saya bersedia. Gak usah berpikir apapun. Jangan Bu ini begini, gak usah berpikir begitu. Karena sejatinya setiap pekerjaan gak usah kita ukur senantiasa dengan materi ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi ini juga pengantar saya untuk menyalakan lampu-lampu kecil kita di kuburan nanti ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga meyakini anak-anak ini anak-anak yang masuk ke surga tanpa hisab. Masya Allah, luar biasa. Kalau dia sudah jadi anak berhasil, sukses, nanti di akhirat dia bisa jadinya manggil kita. Dipanggil, Bu, ya Allah saya mau jemput Bu Sari karena sudah sabar dengan saya. Senang banget. Kita bisa masuk surganya, bisa jadi hanya dengan cara seperti ini. Kan begitu mudahnya ya Bapak Ibu, asal kita semua ikhlas. Ya, mungkin itu Bapak Ibu karena ibunya Farid sudah datang ya Bu. Saya minta pulang lagi karena ternyata Faridnya nggak diajak. Oh, jadi masih. Misunderstanding kayaknya. Oh gitu, Faridnya yang ikut ya. Iya. Nah, tapi